Terima kasih Anda sudah sampai di penghujung yang paling akhir di Rosi, dan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali pada Anda temuan Litbang Kompas yang dikeluarkan di harian Kompas 29 April lalu tentang bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi hasil pemilu. Sepakat menanti hasil Pilpres dari KPU, itulah judul Litbang Kompas yang mensurvei sekitar tanggal 24-25 April dan dikeluarkan pada tanggal 29 April di harian Kompas. Persoalan apa yang mengganjal dalam pelaksanaan pemilu 2019? Kalau kita lihat, maka yang paling besar dianggap sebagai problem atau persoalan yang paling mengganjal dalam pelaksanaan pemilu 2019 adalah penghitungan surat suara yang banyak jenisnya, memakan waktu dan melelahkan petugas sebesar 32%. Baru kemudian setelah itu 29% terlalu banyak kertas yang harus dicoblos. Tentu ini sebuah persoalan yang memang sejak awal kita antisipasi karena selain di Jakarta, di provinsi lain ada 5 lembar suara yang harus dicoblos. Pertanyaan berikutnya pada para responden, percaya hasil penghitungan resmi KPU yang akan diumumkan 22 Mei nanti, saudara, 82,4% responden menjawab ya, percaya pada hasil penghitungan resmi KPU 22 Mei. Lalu berikutnya adalah apa yang akan dilakukan jika pasangan capres-cawapres yang didukung menang atau kalah. Maka jika menang, biasa saja atau tidak melakukan apa-apa. Berikutnya, jadi buat mereka yang menang, para pendukungnya juga biasa aja. Sebaliknya pertanyaannya, apa yang akan dilakukan jika pasangan capres-cawapres yang didukung itu kalah? Maka 92,5% menjawab bisa menerimanya, 92,5%. Hanya 0,6% yang menjawab melakukan demonstrasi. Jika paslon Anda kalah, apa yang akan Anda lakukan pada kawan yang sebelumnya berbeda pilihan? Maka lebih dari 50% atau sebesar 58,6% menjawab menyambung kembali silaturahmi yang sempat rusak atau berdamai. Tidak tahu atau tidak menjawab, tidak melakukan apapun ada sebesar tidak melakukan apapun 38,1%. Tapi yang paling penting di sini adalah sambung kembali atau berteman kembali. Jika paslon yang Anda dukung kalah, apakah Anda akan mendukung program pemerintah selanjutnya? 95% menjawab ya, mendukung. Dan berikut yang terakhir, itu tadi yang terakhir, artinya adalah 95% menjawab mendukung siapapun atau program pemerintah dari presiden terpilih. Saudara, itu adalah kabar yang menggembirakan ketika responden yang menjadi bagian dari pendukung 01 atau 02 bisa menerima apapun hasil yang akan diumumkan oleh KPU 22 Mei mendatang. Hingga hari ini tercatat ada 382 anggota KPPS yang meninggal dan setidaknya ada lebih dari 3.000 anggota KPPS yang jatuh sakit. Kita menundukkan kepala bagi mereka yang telah meninggal dan kita mendoakan kesembuhan bagi lebih dari 3.000 anggota KPPS yang masih menderita sakit. Malam hari ini saya menutup Rosi untuk mengingatkan kita bahwa setiap pemilu selalu ada ketidakpuasan pada hasilnya, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan. Namun setiap sengketa pemilu sudah memiliki jalur penyelesaiannya. Saya akhiri Rosi malam hari ini dengan pesan yang disampaikan sejumlah tokoh tentang bagaimana kita menyikapi hasil pemilu. Saya Rosyana Slalahi, selamat malam. Sejarah tertulis dengan darah dan doa demi Ibu Pertiwi. Jadi bangsa yang mulia, ini tanah airku. Tetap bersatu, bebas bicara, harus dengan
Saya sih, saya mengharapkan bahwa semuanya itu harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu yang menjadi pegangan, karena itu pilar kita semua. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, semuanya itu yang akan membuat itu pilar kita yang akan menopang rumah yang akan kita bangun. Setelah 17 April ini urusan bangsa ini harus rekat kembali. Jadi pilihan politik berbeda itu sebagai bagian dari demokrasi. Jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan perselisihan pemilu, kan jalurnya sudah disediakan oleh konstitusi. Dan itulah yang harus ditempuh oleh semua pihak. Saya menghimbau kepada seluruh warga bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Mari kita terima hasil pemilu ini dan kita sabar menunggu hasil rekapitulasi KPU dalam perhitungan suara sampai selesai. Apapun hasilnya, sebagai umat yang dewasa, umat yang berbudaya, berkepribadian, punya integritas yang tinggi, maka harus menerima dengan lapang dada, besar hati, dengan sikap negarawan. Inilah demokrasi. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Pendapat bahwa KPU curang, ada sistematis, masif, itu sudah tidak benar. Kalau memang ada faktanya, kemukakan aja. Ditempuh jalan-jalan konstitusional. Menurut saya itu. Untuk menjelaskan itu, menurut saya, jangan terlalu membesarkan sesuatu yang belum jelas faktanya. Jangan terlalu mengompor-ngompori masyarakat agar macam-macam. Sebab kalau masyarakat ini sudah sering tidak percaya, ada mistrust, muncul mistrust yang sering tidak percaya, itu yang rusak ya kita sini, bangsa ini.